warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sholat subuh Masjid Ad-Da'wah yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa hadir bermuajahah di rumah Allah ini dalam rangka li'ila'i kalimatillah, menegakkan dan menjunjung tinggi kalimah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ke jalan kebenaran hidup, yakni dinul Islam, yang kebenarannya dapat dibuktikan sejak dulu, sekarang maupun di masa mendatang. Jamaah sekalian, pada subuh ini kami akan mengambil tema yang berjudul Misteri Natal. Buku ini asalnya kami tulis tahun 1000 atau diterbitkan awal tahun 1994. Jadi udah berapa tahun? 25 tahun ya? 25 tahun yang lalu. Saya belum menikah waktu itu. Saya menikah pas tanggal 25 Desember tahun 1995. Jadi setahun kemudian kami menikah. Nah, ini bukunya. Dulu gambar yang pertama itu ya saya gambar sendiri, karena saya juga ya pinter gambar. Saya desain sendiri gambar Sinterklas itu. Yang ini terbitan yang kedua ini. Nah, terus kemudian pada tahun berikutnya ini, jadi ini diterbitkan 3 tahun yang lalu. Nah, jamaah sekalian, kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta yang mengetahui segala apa yang ada di alam ini, dan Allah mengetahui segala apa yang terbersit di hati dan pikiran manusia. Sebab Allah ya, pencipta hati dan pikiran manusia, mengetahui. Lalu Allah memperingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi
malaka minallahi min wali wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindungmu dan tidak menjadi penolong bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 120. Allah juga berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum baliyadin. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ya, surat Al-Kafirun. Pada surat Al-Baqarah ayat 42 Allah mengingatkan Bani Israel, dan sekarang pun Allah mengingatkan kita, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Ya, saya tampilkan 3 ayat tadi menjadi dasar bagi kita bahwa kita ini jangan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kita tidak usah ikut-ikutan atau mengikuti ajaran agama lain, dan kita perlu mengetahui bagaimanapun ya, ini peringatan Allah, orang Yahudi dan Kristen tidak akan senang kepada kita, kepada umat Islam, sebelum atau sehingga kita mengikuti pada agama dan milah mereka. Ya, jamaah sekalian, mungkin ada yang bertanya, loh, orang-orang Yahudi, agama Yahudi kan tidak mau menerima selain Yahudi untuk masuk ke agama Yahudi. Kok Al-Quran menjelaskan orang Yahudi tidak senang kepada umat Islam sebelum umat Islam masuk ke agama mereka? Kan salah itu pernyataan Al-Quran. Milah jangan hanya diartikan agama ya. Milah itu bisa juga adalah doktrin-doktrin yang dibuat oleh Yahudi kan kita disuruh untuk mengikuti. Ya, contohnya seperti ya doktrin yang menyatakan bahwa yang menjadi atau yang dianggap oleh Allah sebagai keturunan Nabi Ibrahim hanyalah dari benih Ishak. Benih Ismail, benih Nabi Ismail tidak atau bukan keturunan Nabi Ibrahim. Itu ajaran mereka. Atau doktrin ya yang menyatakan bahwa
Ya, Siti Hajar adalah budak Nabi Ibrahim. Itu buatan dari orang-orang Yahudi, dan ternyata banyak dari kalangan kita yang juga ikut-ikutan berpendapat bahwa yang Siti Hajar adalah seorang budak. Padahal kalau seandainya Siti Hajar itu seorang budak dan Nabi Ismail yang kemudian menurunkan bangsa Arab, kalau keturunan budak berarti ya hitam jelek gitu toh. Ternyata keturunan orang Arab yang ganteng-ganteng ya cantik-cantik. Nah, tapi kita ya ikut-ikutan aja. Mereka membuat cerita palsu bahwa yang akan dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Ishak, bukan Ismail. Keyakinan kita adalah yang akan dikorbankan adalah Ismail. Jadi mereka membuat doktrin-doktrin supaya kita mengikuti mereka. Tapi mereka tidak mengharapkan selain bangsa Yahudi untuk masuk ke agama Yahudi. Berbeda dengan Kristen. Kristen memang berusaha dengan segala cara memasukkan manusia ke sedunia ini agar bisa masuk ke agama Kristen. Jadi kita perlu ingat tentang pengertian dari kata millah. Jamaah sekalian, menurut arti bahasa, Natal artinya adalah hari kelahiran seseorang atau suatu lembaga. Itu menurut arti bahasa. Contohnya seperti ada istilah pendidikan prenatal, yakni pendidikan kepada bayi sebelum bayi itu lahir. Dalam Islam itu ada pendidikan prenatal. Kemudian kalau menurut arti istilah Natal, ya ini menurut arti istilah, bukan arti bahasa. Kalau arti bahasa ya hari kelahiran itu. Maulud itu hari kelahiran. Ya. Jadi Natal itu ya Maulud itu. Nah, menurut arti istilah, ya ini bagi umat Kristen, ya, dan ini sudah menjadi hak patennya orang Kristen atau trademarknya Kristen. Natal adalah hari kelahiran Yesus ke dunia sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan penebus dosa dan juru selamat manusia. Ini yang diyakini oleh orang Kristen. Itu menurut arti istilah. Menurut ensiklopedia Katolik yang diterbitkan tahun 1911 yang entry Christmas, nggak usah saya bacakan bahasa Inggrisnya karena ini panjang slide-nya ini biar cepat. Natal bukanlah upacara gereja yang pertama, melainkan ia diyakini berasal dari Mesir. Perayaan yang diselenggarakan oleh para penyembah berhala dan jatuh pada bulan Januari ini kemudian dijadikan hari kelahiran Yesus. Jadi perayaan tentang Natal yang kemudian menjadi perayaan Natal kelahiran Yesus itu jauh sebelum ada Nabi Isa di dunia. Ya, ini kebiasaan ini sudah lama.
yang dilakukan oleh para penyembah dewa matahari. Nah, di Mesir itu ada 3 dewa, ya, dewa bapak, dewa ibu, dan dewa anak. Dewa bapak yaitu Horus, dewi ibu atau dewinya, istrinya dewa Horus bernama Isis, yang kemudian punya anak atau anak dewa bernama Osiris. Nah, kalau ada gambar Bunda Maria menggendong Yesus, bayi Yesus, itu belakangnya ada bulan purnama atau kita menganggapnya matahari, belakangnya itu merupakan pengadopsian gambar Dewi Isis menggendong anak dewa Osiris. Pada ensiklopedi Katolik tersebut, pada entry Natal Day itu disebutkan, di dalam kitab suci tidak seorang pun yang mengadakan upacara atau menyelenggarakan perayaan untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Jadi di dalam Bible, terutama dalam kitab yang mereka sebut Injil, Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas dan Yohanes, tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan bahwa Yesus pernah menyelenggarakan ulang tahunnya. Tidak ada cerita para sahabat-sahabat Yesus atau sahabat Nabi Isa merayakan ulang tahun Nabi Isa. Itu tidak pernah. Hanya orang-orang kafir saja seperti Fir'aun dan Herodes yang berpesta pora merayakan hari kelahirannya di dunia ini. Jadi kalau bapak-bapak merayakan ulang tahunnya, begitu pula ibu-ibu merayakan ulang tahun anak-anak, itu sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu melestarikan tradisi para penyembah berhala. Lah Nabi Muhammad itu pernah mengatakan bahwa hari kelahirannya hari Senin, dan dia berpuasa pada hari Senin. Berarti Nabi Muhammad merayakan hari kelahirannya. Kalau seandainya Nabi Muhammad merayakan hari kelahirannya dan ini merupakan sunnah, maka para sahabat pun disuruh berpuasa pada saat hari kelahirannya. Jadi ada kiai yang ngajari kepada santri-santrinya, lu ono dalilnya ada dalilnya merayakan ulang tahunnya. Lah itu Nabi Muhammad berpuasa pada hari Senin. Loh, kalau memang Nabi Muhammad merayakan kelahirannya pada hari Senin dengan cara berpuasa, berarti kita juga akan disunahkan oleh Rasulullah atau disuruh oleh Rasulullah merayakan hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Buktinya nggak ada. Itu mengada-ada. Ya, nah itu menurut ensiklopedia Americana tahun 1900 yang diterbitkan tahun 1944. Nah, itu disebutkan menurut para ahli
pada abad-abad permulaan, Natal tidak pernah dirayakan oleh umat Kristen. Pada umumnya umat Kristen hanya merayakan hari kematian orang-orang terkemuka saja. Ya. Dan tidak pernah merayakan hari kelahiran orang tersebut. Perjamuan suci yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru hanyalah untuk mengenang kematian Yesus Kristus. Perayaan Natal yang dianggap sebagai hari kelahiran Yesus mulai diresmikan pada abad keempat Masehi. Pada abad kelima, Gereja Barat memerintahkan kepada umat Kristen untuk merayakan hari kelahiran Yesus yang diambil dari hari pesta bangsa Roma yang merayakan hari kelahiran Dewa Matahari, sebab tidak seorang pun yang mengetahui hari kelahiran Yesus. Jelas kan? Jadi umat Kristiani saja tidak pernah merayakan hari kelahiran Yesus pada abad pertama sampai abad keempat. Lah kemudian baru pada abad kelima gereja memerintahkan umat Kristiani merayakan hari kelahiran Yesus. Kebiasaan mereka sebelumnya adalah hanya merayakan, memperingati hari kematian tokoh-tokoh agama mereka, yang ini kemudian diikuti oleh umat Islam. Kalau Nabi Muhammad dirayakan hari kelahirannya, tetapi tidak pernah dirayakan hari kematiannya. Sebaliknya tokoh-tokoh agamanya, ulama-ulama, kiai-kiai diperingati hari kematiannya dan tidak pernah diperingati hari kelahirannya. Semua itu, tradisi seperti itu jauh sebelum ajaran Islam dan jauh sebelum ada agama Kristen. Memperingati kematian apa? Tokoh-tokoh agama. Nah, jadi kalau kita bersikuku, ya kita bisa lihat dari mana ajaran itu. Ya. Kematian Nabi Muhammad nggak pernah diperingati. Kematian para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah diperingati. Nah ini masalah kelahiran juga begitu. Nah ini saya singkat saja ya, panjang nanti ini saya kirim lewat WA di grup itu. Ya. Tentang nah terus asal usulnya Natal itu bagaimana ceritanya? Terutama Natal yang dirayakan pada tanggal 25 Desember. Di berbagai negeri, Persia, Babilonia, Syam, atau yang lebih kecil lagi di Syria, Mesir, Yunani, Romawi, ya, sampai India, Jepang,
Dan Jepang benderanya tetap memakai bendera yang biasa kita sebut matahari, karena ada keyakinan bahwa raja-raja Jepang adalah keturunan dewa matahari. Dan ternyata semuanya merata punya keyakinan tentang masalah dewa matahari. Kalau di Persia, konsep tertua tentang anak dewa itu di Persia sebenarnya, yang sekarang kita sebut Iran. Di Persia itu ada keyakinan bahwa dewa matahari supaya bisa berkomunikasi dan membimbing umat manusia, maka dewa matahari mewujudkan diri dalam bentuk manusia yang disebut dengan Dewa Mitra, wujud daripada anak dewa matahari, yang kalau dikonversi ke kalender Masehi itu lahir pada hari Ahad tanggal 25 Desember. Begitu pula meskipun namanya berbeda, tapi hakikatnya sama. Kalau di Syria, dewa matahari melahirkan anak dewa matahari yang bernama Tammuz, juga lahir pada tanggal 25 Desember, hari Ahad. Di Mesir dengan model cerita yang berbeda, tapi hakikatnya sama. Dewa Horus punya istri Dewi Isis, melahirkan seorang dewa bernama Osiris. Di Yunani juga begitu, sama. Dewa Jupiter, dewa Apollo punya anak dewa yang diyakini oleh orang-orang Yunani itu bernama Bakus, Dionysus, dan lain-lain. Jadi konsep anak dewa, anak Tuhan sudah jauh sebelum Nabi Isa ada. Keyakinan seperti itu. Nah, jadi kalau di Yunani kita juga mengenal anak dewa yang bernama Kristus. Lah kalau di India, Dewa Wisnu agar bisa secara langsung berkomunikasi dengan manusia, menolong manusia, maka Dewa Wisnu menitiskan anaknya ke dunia dalam wujud, kalau di Yunani bernama Kristus, kalau di India kita sebut dengan anak dewa yang bernama Krishna. Yaitu ceritanya sama, konsep-konsep seperti itu. Bahkan konsep tentang anak dewa matahari, gambarnya ini kalau patung anak dewa matahari yang bernama Mitra, itu gambarnya yang berwarna kesoklatan. Nah, kemudian yang satunya itu patung apa itu? Patung Liberty yang di Amerika. Ya sama. Nah, ini para penyembah matahari meyakini bahwa anak dewa yang bernama Mitra itu lahir pada hari Ahad tanggal 25 Desember. Dia lahir ke dunia untuk menolong manusia. Nah, itu ceritanya tanggal 25 Desember. Oleh karena itu nggak usah heran bahasa Inggris hari Ahad adalah Sunday.
Sunday itu berasal dari kata sun and day. Sun itu artinya matahari, day adalah hari. Bahasa Portugisnya adalah Domingos, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia Minggu. Artinya hari kelahiran Tuhan. Kalau kita menyebut hari Minggu berarti hari kelahiran Tuhan. Berarti kita ini musyrik. Ya. Lah, itu maksudnya hari kelahiran Tuhan Yesus yang diyakini oleh orang Kristen. Oleh karena itu orang Kristen melakukan kebaktian menyembah Yesus atau Nabi Isa pada hari Ahad dan dijadikan sebagai hari istimewa bagi Kristen, dan mereka ajak-ajak orang Islam dan kita mengikutinya, sehingga kalender-kalender yang ada di rumah kita bukan lagi memakai kata Ahad tapi memakai kata Minggu, dan lidah kita lebih fasih mengucapkan Minggu daripada Ahad. Tanpa sadar kita telah melakukan kemusyrikan. Nah, kita ini diseret oleh orang lain untuk mengikuti tata cara, tradisi, budaya, ritual, keyakinan mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Meskipun kita ini masuk ke lubang biawak pun, ya, mereka itu masuk ke lubang biawak pun, niscaya kita pun akan mengikuti mereka. Itu peringatan Rasulullah. La tattabi'unna sinina alladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in walau dakhalu fi hujri dhabin la'ittaba'tumuhum. Hati-hati. Ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kamu ini, kamu nanti akan mengikuti tradisi, budaya, ritual, tata cara ibadah, tata cara kehidupan mereka sejengkal demi sejengkal. Di riwayat hadis yang lain itu disebutkan bahkan mulai sebesar lubang jarum kamu akan mengikuti mereka. Kalau kita ini sudah mau mengikuti mereka dari tahapan sejengkal demi sejengkal, kalau sudah terbiasa, pada akhirnya kita mengikuti tradisi, ritual, budaya mereka selangkah demi selangkah atau sehasta demi sehasta. Meskipun mereka mendaki masuk ke lubang biawak pun, niscaya kita akan mengikuti mereka karena sudah senang terbiasa mengikuti mereka. Ini hati-hati, peringatan Rasulullah, hadisnya sahih. Nah, orang Kristen itu nggak usah ditanya kapan kelahiran Yesus, kapan kelahiran Nabi Isa, mereka nggak akan tahu. Nggak usah di tanggal hari, tanggal kelahiran Nabi Isa. Jangankan orang awam Kristen, paus juga tidak tahu kapan Nabi Isa yang mereka sebut Yesus itu lahir. Nah, penetapan bahwa Nabi Isa atau Yesus lahir pada tahun 1 Masehi itu dilakukan oleh Denis Lepetit, ya, yang mati di Roma tahun 540 Masehi. Dan Denis Lepetit inilah yang merumuskan kelahiran Yesus yang ditetapkan pada tahun 532 Masehi. Ya, itu tahun kelahiran Yesus menurut Denis Lepetit. Penetapan itu pada tahun 532 Masehi. Ditetapkan Yesus lahir tahun 1 Masehi.
Lah apakah benar Nabi Isa lahir tahun 1 Masehi? Nanti dulu. Menurut Paus Benediktus, ya, Paus yang mengundurkan diri yang sekarang diganti oleh Paus Fransiskus. Paus Benediktus dalam bukunya Jesus of Nazareth, itu yang berbahasa Inggris, adapun yang awal berbahasa Jerman, Paus de Nazareth. Ya, buku ini awalnya dicetak 1 juta eksemplar. Dilonceng hari Rebo tanggal 21 November tahun 2012. Saat lonceng itu Paus Benediktus menyatakan ya bahwa penetapan tahun 1 Masehi sebagai kelahiran Yesus adalah suatu kesalahan. Kesalahan itu dilakukan oleh seorang rohib Kristen yaitu Denis Le Petit atau Denis de Small, dilakukan pada abad ke-6 Masehi, yaitu tahun 532 Masehi itu. Jadi menurut Paus Benediktus, penetapan bahwa Yesus lahir tahun 1 Masehi adalah kesalahan. Nah, terus sebenarnya Nabi Isa atau Yesus itu lahir tahun berapa? Nah, Paus melanjutkan, the actual date of Jesus' birth was several years before. Tanggal lahir Yesus yang sebenarnya lebih awal beberapa tahun sebelum 1 Masehi. Lah tepatnya tahun berapa? Paus Benediktus sendiri juga tidak tahu. Semua orang Kristen juga tidak tahu tahun berapa Yesus lahir. Lah terus kalau tahun kelahiran Yesus saja enggak diketahui, apalagi hari, tanggal, dan bulan. Jelas salah kalau Yesus ditetapkan lahir tanggal 25 Desember. Nah, kitab suci Kristen sendiri juga tidak tahu atau kehilangan jejak tentang tahun kelahiran Yesus. Ya, sama sekali nggak tahu. Nah, menurut Matius pasal 2 ayat 1, Yesus itu lahir pada zaman Kaisar Herodes. Herodes itu mati tahun 4 sebelum Masehi. Berarti paling lambat Yesus itu lahir tahun 4 sebelum Masehi. Itu menurut Matius pasal 2 ayat 1. Adapun menurut Lukas, ya, cerita kelahiran Yesus tertulis pada pasal, ya, Injil karangan Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 20. Diceritakan bahwa Yesus lahir pada zaman Kaisar Agustus memerintahkan, ya, sensus penduduk yang pertama kali di tanah Yahudi atau di tanah Yudea. Menurut catatan sejarah Romawi, instruksi sensus penduduk di tanah Yudea yang pertama kali dilaksanakan tahun 7 Masehi. Lah, terus manakah yang benar?
sebelum tahun 4 sebelum Masehi ataukah tahun 7 Masehi. Itu tadi tentang masalah tahun. Lah tentang bulan kapan Yesus lahir juga sama, nggak tahu orang Kristen. Lah Desember itu ya karena itu meniru ritual para penyembah dewa matahari. Kalau bulan Desember Indonesia panas, apalagi Australia ya panas, posisi matahari berada di sebelah selatan garis lintang selatan ya. Lah kalau bulan Desember karena matahari berada di sebelah selatan garis lintang selatan, berarti daerah-daerah sebelah utara seperti Hong Kong, Cina, Korea, Jepang, kemudian Madinah, apalagi ke utara Yerusalem, Bethlehem, ya katanya tempat kelahiran Yesus, tapi itu dipertanyakan oleh orang Yahudi. Itu musim dingin, apalagi di Eropa, musim dingin. Lah ini ada di Yerusalem, ada foto ini musim dingin. Bulan apa? Bulan Desember. Ini ada salju. Ya, meskipun ada salju, tapi matahari masih kelihatan sehingga mereka bisa keluar jalan-jalan. Nah, saya perbesar. Oh, ini ya. Ini Christmas in Holy Land, Egypt, Israel, Jordan. Tanggal 21 Desember tahun 2012 sampai 1 Januari. Musim dingin. Ya. Nih. Dalam ilmu astronomi, bumi ini memiliki 5 garis, yakni garis khatulistiwa yang melintasi Indonesia, garis lintang utara, garis lintang selatan. Terus apa kaitan tanggal 25 Desember dengan astronomi? Garis khatulistiwa adalah garis yang membagi bumi menjadi 2 belahan, utara dan selatan. Di utara ada garis lintang utara dan garis balik utara. Di selatan ada garis lintang selatan dan garis balik selatan. Nah, ini gambarnya. Ya. Ini pada tanggal 21 Maret dan 23 September, posisi matahari di atas garis khatulistiwa, khatul istiwa, garis tengah. Ya, Balikpapan, Pontianak itu garis tengah. Ya, ini gambarnya. Ya. Ini Indonesia. Nah, ini Australia. Pada tanggal 21 Juni, matahari di atas garis balik utara yang mengakibatkan semua benua Eropa mengalami musim panas. Ya. Nih. Pada tanggal 22 Desember, matahari di atas garis balik selatan
yang mengakibatkan Saudi Arabia, Palestina, Cina dan benua Eropa mengalami musim dingin. Ya ini garis balik selatan, ini garis balik utara, ini khatul istiwa atau khatulistiwa. Nah, ketika matahari berada di garis balik selatan, ini di Australia, apa yang terjadi? Nah, daerah-daerah sini ini mengalami musim dingin. Ya, musim dingin termasuk Palestina, yakni Yerusalem, Bethlehem itu mengalami musim dingin, apalagi Eropa jadi musim salju. Ini. Ya, Australia panas, Indonesia panas. Ya, oleh karena itu kalau Natal 25 Desember Australia nggak mungkin ya bisa menikmati Natal bersalju, kecuali kalau di dalam gedung dibuatkan salju buatan. Nah, ini Tugu 0 garis khatulistiwa yang ada di Pontianak. Ya. Di Eropa dan Persia, para penyembah dewa matahari memandang pergerakan matahari menuju garis balik selatan sebagai perjalanan menuju kematian dewa matahari. Pada saat itu di Eropa adalah musim dingin yang ditandai dengan turunnya salju. Ketika matahari mencapai garis balik selatan dan bergerak ke balik utara, bergerak balik ke utara, maka hari tersebut, yakni tanggal 25 Desember, diperingati sebagai hari Natal, hari lahirnya Kristus, anak dewa. Meskipun waktu itu Nabi Isa belum lahir, ya, karena memperingati apa? Memperingati anak dewa matahari. Ya, istilah Yunani juga Kristus, sama. Nah, oleh karena itulah kita perlu tahu bahwa 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus adalah sebagai pelestarian keyakinan para penyembah dewa matahari. Lah terus mungkinkah, bisa jadikah Yesus lahir di bulan Desember? Ya, kita lacak. Ternyata menurut kitab suci Kristen sendiri yang mereka sebut Injil, ya, karangan Lukas pasal 2 ayat 11. Nah, kita perhatikan bunyinya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Nah, terus malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu berita gembira untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, di kota Daud atau kota Bethlehem." Coba kita perhatikan pada Lukas pasal 2 ayat 11 ini, para penggembala menjaga ternaknya yang dilepas di malam hari.
Oh, berarti selesai ini ya. Ya, yang menjaga ternaknya di malam hari dilepas, sehingga perlu dijaga. Kalau di kandang nggak usah dijaga, kalau dimasukkan di gua nggak usah dijaga. Jadi kenapa dijaga? Karena domba-dombanya dilepas. Kapan itu? Di malam hari. Lah, di malam hari ya. Kemudian diberitahu oleh malaikat, didatangi malaikat dan diberitahu bahwa hari ini Yesus lahir, Kristus lahir, juru selamat itu. Nah, berarti menurut kitab suci Kristen sendiri yaitu Lukas, kelahiran Yesus, hari kelahiran Yesus ditandai dengan adanya para penggembala, ya, gembala-gembala berada atau tinggal di padang, mereka nggak pulang, ya, tapi di padang rumput, ya, menjaga domba-domba mereka yang dilepas di malam hari. Nah, kalau malam hari domba-domba dilepas, mustahil musim dingin. Pagi aja udah dingin, apalagi malam hari. Ada ya pendeta yang ngotot, enggak, meskipun musim dingin di malam hari domba-domba bisa dilepas. Oh, berarti ini nggak ngerti sejarah. Akhirnya saya bilang, ayo sekarang ke Yerusalem bareng-bareng, ya, pada bulan Desember, terutama 25 Desember, saya yang tidur di kamar hotel, kamu yang tidur pakai jaket di luar hotel. Kira-kira mati apa enggak kamu? Saya katakan gitu. Musim dingin berada di luar, ya bisa mati. Lah kalau nggak berani, nggak usah jauh-jauh, ayo ke Bromo sana. Ya, di malam hari kamu tidur di luar, saya yang ada di dalam kamar. Kira-kira bagaimana kamu, beku apa enggak? Nggak berani. Ya nggak usah ke Yerusalem, ayo ke Bromo. Sekarang kan juga musim panas, di Indonesia musim kemarau, ke Bromo sana. Ya, itu. Dari sini jelas, maka para pakar-pakar sejarah Yahudi dan Kristen itu menolak kalau Yesus lahir di bulan Desember berdasarkan dari ayat Lukas itu. Jadi tidak mungkin para penggembala ternak itu berada di padang Yudea pada bulan Desember, sebab wilayah Yudea setiap bulan Desember adalah musim hujan dan hawanya sangat dingin. Biasanya mereka melepas ternak ke padang dan lereng-lereng gunung. Paling lambat tanggal 15 Oktober. Setelah itu domba-domba dimasukkan. Musim hujan dan musim dingin. Ya, paling lambat tanggal 15 Oktober ternak tersebut sudah dimasukkan ke kandangnya untuk menghindari hujan dan hawa dingin yang menggigil. Bible sendiri dalam Perjanjian Lama, kitab Kidung Agung pasal 2 dan kitab Ezra pasal 10 ayat 9 juga ayat 13 menjelaskan bahwa bila musim dingin tiba, tidak mungkin para penggembala dan ternaknya berada di padang terbuka di malam hari. Nah, menurut Adam Kack, ini pakar tafsir Kristen, tafsir kitabnya Kristen, itu mengatakan adalah kebiasaan lama bagi orang-orang Yahudi untuk menggiring domba-domba mereka ke padang menjelang Paskah yang jatuh awal musim dingin, musim semi, dan membawanya pulang pada permulaan hujan pertama. Nah, jadi demikian
banyak kesimpulan diambil oleh tokoh-tokoh dan sejarawan serta pakar-pakar Kristen sendiri, mustahil Yesus atau Nabi Isa lahir di bulan Desember. Ensiklopedi manapun atau juga di kitab suci Kristen sendiri akan mengatakan kepada kita bahwa Yesus tidak lahir 25 Desember. Katolik Ensiklopedia sendiri secara tegas dan terang-terangan mengakui fakta ini. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan hari kelahiran Yesus yang sebenarnya. Jika kita meneliti dari bukti-bukti sejarah dan kitab suci Kristen sendiri, maka kemudian Herbert Armstrong menyimpulkan bahwa Herbert Armstrong itu seorang pastor yang punya banyak gereja dan dia memiliki majalah yang oplannya tiap bulan itu mencapai 8 juta eksemplar. 8 juta loh ya, full color, dan itu dibagi gratis ke seluruh dunia. Nah, Herbert Armstrong menyatakan Yesus lahir pada awal musim gugur yang diperkirakan jatuh pada bulan September atau sekitar 6 bulan setelah Paskah. Lalu bagaimana Al-Quran? Nah, surat Maryam ayat 25 itu jelas bahwa Nabi Isa lahir di musim buah kurma sudah masak. Itu musim semi. Nah, itu di Maryam ayat 25, yaitu diceritakan bahwa malaikat datang karena Maryam haus dan lapar. Malaikat mendatanginya. Maryam disuruh menggoyang-goyang pangkal batang pohon kurma. Niscaya buah kurma yang masak akan runtuh. Ya, meskipun namanya batang pohon kurma itu kan besar, digoyang-goyang ya enggak kuat. Tapi dengan menggoyang itu, karena ini Maryam juga punya anak yang diberi mukjizat oleh Allah, ya runtuh. Meskipun gak kuat goyang batang pohon kurma itu yo besar. Kenapa? Digutek. Cukup digoyang gini karena mukjizat bisa runtuh, kan gitu. Nah, di sini ditandai bahwa kelahiran Nabi Isa itu musim buah kurma sudah masak. Nah, musim buah kurma sudah masak itu ya sekitar bulan September. Ini musim panas. Ya, ini saya contohkan lagi. Loh. Ini ya, Journey of Blessing, Egypt, Israel, and Jordan. Tanggal berapa ini? Oh, mana ini? 16 September sampai 27 September. Musim panas. Ya. Nih. Musim panas September. Kalau Desember dingin, tadi gambarnya ada saljunya. Mana tadi? Ya, ini bulan Desember. Kalau ini September musim panas. Ini kan backgroundnya Dome of Rock, masjid yang berkubah emas Yerusalem. Nah, sebelahnya ini kan komplek Masjid Al-Aqsa. Musim panas, mungkin musim
dini. Dah, ini panjang. Sudah, hukum merayakan Natal. Nah, ini sangat penting. Soalnya kita sekarang ini terutama pegawai negeri disuruh merayakan melakukan salam lintas agama, kan gitu kan. Nggak karu-karuan tambahan. Nah, hukum merayakan Natal jelas. Meskipun merayakan Natal, ya, hari kelahiran Yesus ke dunia sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan tidak pernah diajarkan oleh Alkitab atau Bible. Dan pemuka Kristen abad pertama sampai abad keempat, ya, pada akhir pertengahan abad keempat tidak merayakan Natal. Tetapi bagi umat Kristen Natal ini ya memiliki makna yang sangat penting. Di antaranya satu, untuk meningkatkan kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat manusia. Tanpa melalui Dia, manusia tidak bisa mendapatkan keselamatan dan tidak bisa masuk surga. Ini keyakinan Kristen. Ya, ditandai dengan kelahiran Yesus, yaitu Natal. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Aku." Ini ayatnya, ayat Kristen itu. Jadi mereka berkeyakinan satu-satunya jalan kebenaran hidup adalah Yesus. Mereka menyambut kelahiran Yesus karena Yesus adalah juru selamat, jalan kebenaran. Itu loh. Keyakinan mereka begitu. Bahkan katanya ya di Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Ya, Yesus mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." 2. Untuk penyebaran, jadi Natal itu juga menjadi momen yang sangat penting bagi Kristen untuk penyebaran misi dan propaganda agama Kristen ke seluruh dunia. Itu momen penting. Apalagi kemudian ya, negara yang penduduknya mayoritas Muslim ikut merayakan, meramaikan, tidak hanya di gereja tapi di mall juga, di pusat-pusat pertokoan, di pusat-pusat kegiatan masyarakat secara massal. Nah itu. Ini cara-cara mereka. Ya, propaganda penyebaran, sebab mereka ini punya keyakinan telah mendapatkan amanat agung Yesus untuk menyebarkan dan membaptis manusia sedunia. Nah, ayatnya berbunyi, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di dunia. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, kan? Tuh. Di Matius pasal 28 ayat 18 dan 19. Ini ajaran mereka. Ya. Lah kalau kita tidak tahu ayat ini, makanya mereka itu punya ajaran, punya dasar, ingin membaptis, menyebarkan Kristen seluruh dunia,
terus kita nggak apa-apa mereka apik, nggak apa-apa mengucapkan salam, padahal itu adalah merupakan momen paling utama yang sangat efektif untuk menyebarkan Kristen sedunia dan membaptis manusia sedunia. Kita ikut-ikutan, kata Rasulullah, tuh hati-hati kamu ya, kamu mengikuti tradisi ritual mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta ya. Nah, hukum mengucapkan Natal bagaimana sih? Menurut Bible, ya kitab suci mereka, kitab suci Kristen itu, satu, nah sebenarnya ajaran pokok Kristen tentang mengucapkan salam atau selamat, ini yang disembunyikan oleh Kristen, ya oleh para pendeta. Ya, menurut Kristen, umat Kristen dianjurkan memberi ucapan salam atau selamat kepada orang yang beragama Kristen. Dua, umat Kristen dilarang menerima tamu masuk ke dalam rumahnya dan dilarang mengucapkan salam atau selamat kepada orang yang bukan Kristen. Hanya saja ayat ini disembunyikan oleh para pendeta. Nah, suatu hari dialog Islam Kristen di Universitas Negeri 11 Maret Solo. Waktu itu temanya, apakah Yesus itu Al-Masih atau Mesias atau juru selamat. Pembicara Muslim waktu itu saya, Dr. Haji Sanihu Munir, dan Dr. Haji Muinuddin. Pihak Kristen itu pendeta Dr. Cahyadi Nugroho dan beberapa pendeta lainnya. Nah, saat itu ada penanya dari orang Kristen. Mengapa orang Islam tidak mau menjawab salam dari orang Kristen? Itu di YouTube ada itu. Ya, rekamannya itu. Judulnya kalau di YouTube mungkin dialog Islam Kristen, apakah Yesus itu Kristus? Kalau nggak salah loh judulnya itu. Apakah Yesus itu Kristus? Pokoknya pembicara Kristennya itu Dr. Cahyadi Nugroho dan teman-temannya, pembicara Muslim saya, Dr. Haji Sanihu Munir, dan Dr. Haji Muinuddin. Nah, kalau salam hanya untuk sesama Kristen, ayatnya yaitu pada surat kiriman Yohanes kedua. Bukan Injil Yohanes, tapi surat kiriman Yohanes kedua pasal 1 ayat 3. Ini ajaran Kristen supaya orang Kristen memberi ucapan salam atau selamat kepada sesama Kristen. Bunyinya, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ada ajarannya, memberi salam kepada sesama Kristen. Lah bagaimana memberi salam kepada non-Kristen? Nah, ternyata umat Kristen dilarang menerima dan menerima tamu masuk ke rumahnya, juga dilarang mengucapkan salam atau selamat kepada orang yang bukan Kristen. Mana dasarnya? Yakni Yohanes pasal 2 ayat 1 pasal 1 ayat 10 dan 11 yang berbunyi, jikalau seorang datang kepadamu
dan ia tidak membawa ajaran ini, tidak membawa ajaran atau iman Kristiani. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dari perbuatannya yang jahat. Apa pengertian ajaran ini yang dimaksud? Nah, istilah Islamnya itu asbabul wurudnya. Maaf, kalau tentang Injil atau kitab-kitab Kristen lainnya, jangan menyebut asbabun nuzulnya, enggak ada. Asbabul wurudnya seperti apa? Tokoh Kristen radikal Amerika Serikat, yaitu Jerry Falwell, yang pernah mengambil 300 anak Aceh setelah bencana tsunami di Aceh dulu. Nah, Jerry Falwell dalam buku tafsir Bibelnya yang berjudul Liberty Bible Commentary, Jerry Falwell menyatakan, nggak usah bahasa Inggrisnya ya, lama nanti banyak begini. Jadi ini asbabul wurud dari surat kiriman Yohanes kedua pasal 1 ayat 10 dan 11 tentang larangan salam tadi. Jadi asbabul wurudnya itu begini, sebab musababnya ditulis surat kiriman Yohanes kedua pasal 1 ayat 10 dan 11 itu. Bunyinya begini, yang artinya ayat ini mengungkapkan karakteristik yang menarik dari gereja primitif atau gereja awal saat masih ada, ya, jadi awal itu ya, gereja primitif ya, saat masa sahabat Yesus dan guru-guru atau pendeta-pendeta yang mengembara ya, jadi sahabat-sahabat yang menurut Kristen itu yang diakui sebagai rasul-rasul Kristiani dan para guru-guru atau pendeta-pendeta yang mengembara. Nah, makanan dan bekal pendeta keliling yang mengembara, berkelana, berdakwah, mengajarkan agama Kristen itu bergantung kepada hamba-hamba Tuhan di setiap kota yang dilaluinya. Mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan dan santunan orang-orang Kristen. Jadi para penginjil, para misionaris atau pendeta-pendeta yang berkelana itu hidupnya bergantung dari bantuan umat Kristen. Di antara mereka ada yang tidak membawa ajaran Kristen yang sesuai dengan ajaran para rasul. Ya, para penyebar Kristen yang katanya ini adalah utusan Yesus, di antaranya Paulus. Nah, jadi sekali lagi disebutkan di antara mereka ada yang tidak membawa ajaran Kristen yang sesuai dengan ajaran-ajaran Paulus. Yohanes mengatakan harus tidak diterima, yakni seharusnya dia tidak disantuni agar dia menyerah karena kelaparan akibat dari misinya yang sesat. Yohanes mengatakan bahkan dilarang mendoakan kebaikan kepada mereka. Ya. Mereka tidak boleh memberi ucapan salam kepada pendeta-pendeta yang berkelana, yang ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Paulus. Ya. Bahkan mengucapkan hello saja enggak boleh. Nah itu, menyapa aja enggak boleh, apalagi memberi salam sebagai doa. Padahal ini sesama orang Kristen, bahkan mereka dilarang menerima tamu, yaitu pendeta-pendeta Kristen yang mengajarkan
ya, agama Kristen yang tidak sesuai dengan ajaran Paulus tentang agama Kristen. Ditolak, sesama Kristennya saja ditolak, apalagi pada yang bukan beragama Kristen. Tuh. Ya, paham ya? Nah, sudah 5:30. Maaf, ini memang agak lama ini ya. Ini kalau nggak salah slide-nya itu ada 148 kok. Ayo kuat-kuatan sampai lunggu aku sih ngomong. Podo gak kuatir rasanya. Lamanya dingin terus. Kenapa? Lamanya jadi dingin kelamaan. Oh ya, tinggal satu masalah bagaimana dengan umat Islam. Kita perlu mengingat mengapa umat Kristen merayakan Natal. Karena menurut mereka Natal adalah hari kelahiran Yesus ke dunia sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan, penebus dosa dan juru selamat manusia. Waduh, sampai nggak kelihatan. Nah, umat Islam boleh bersahabat, bersikap baik dan adil kepada non-muslim, tetapi dilarang bersahabat dengan orang-orang yang menyerang dalam urusan agama. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Mumtahanah ayat 8. Selanjutnya, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fiddin. Ya. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu, ya, terhadap orang-orang yang memerangi kamu dalam masalah agama. Ya, wa akhrajukum min diyarikum badhaharu ala ikhrajikum antawallauhum wa man yatawallahum faulaika humud dhalimun. Ya, dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini. Lah, bagaimana hukumnya umat Islam menghadiri perayaan Natal? Jelas haram. Ya, MUI pusat sejak tahun 1980-an sudah mengeluarkan fatwa haram ikut menghadiri perayaan Natal. Berdasarkan dalilnya udah banyak, saya nggak usah mengungkapkan dalilnya, di sini juga banyak. Ini dipercepat aja, ya. Nah, kemudian kalau kita ini mengucapkan selamat Natal, ingat Natal dalam keyakinan Kristen adalah hari kelahiran Yesus ke dunia sebagai Tuhan. Lah, kalau kita mengucapkan selamat Natal berarti menyetujui. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Apa itu? Bahwa Allah memvonis kafir, musyrik, zalim bagi orang-orang yang menyatakan bahwa Allah adalah Yesus. Dan Allah menyatakan mereka itu masuk neraka.
Ya. Dan Allah pun pada surat Al-Maidah ayat 73 juga menyatakan telah kafirlah orang yang menyatakan bahwa Allah itu salah satu oknum Trinitas. Ayat 72, 73 surat Al-Maidah menyatakan itu. Nah, nanti dalilnya belakang. Ya. Jelaskan ayatnya itu. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan bahwa Al-Masih Isa putra Maryam, ataupun mereka mengatakan bahwa Yesus anak Tuhan. Ya, Yesus anak Tuhan adalah Allah, itu kafir, musyrik, zalim. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan bahwa Al-Masih atau Allah adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Kafir. Wa qala al-Masihu ya bani Israil, hai bani Israil, kata Al-Masih Isa putra Maryam, hai bani Israil, ubudullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu may yusyrik billah, maka sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan dia masuk surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya yang layak adalah di neraka, wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Lalu bagaimana hukumnya menghadiri atau membantu menjaga gereja? Jelas ini haram. Mana dalilnya? Banyak sekali. Para ulama-ulama salaf mengatakan seperti itu juga. Nah, ini dalilnya, walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak bersaksi palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang berbuat yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Surat Al-Furqan ayat 72. Pengertian dari kata yashhadu di antaranya Qatadah radhiyallahu an, ya, sahabat Rasulullah menyatakan pengertian walladzina la yashhaduna zura adalah la yusaiduna ahlal batil ala batilihim wala yumaliunahum fi, yakni ya, mereka tidak membantu pengikut kebatilan atas kebatilan mereka dan tidak menolong mereka dalam hal kebatilan tersebut. Ya. Kemudian Amru bin Murrah, bahwa pengertian walladzina la yashhaduna zur adalah ya la yumaluna ahlal la yumaluna ahla syirki ala syirkihim wala yukhalitunahum. Ya. Pengertiannya adalah tidak membantu orang musyrik atas kemusyrikan mereka dan tidak bergabung dengan mereka. Ibnu Katsir menjelaskan, wa hadhihi aidan min sifati ibadir rahman annahum la yashhaduna zura. Qila huwa syirk, ya. Huwa syirku wa ibadatul asnam, wa qila al-kadibu wal fisku wal lahu wal batil. Ya.
Dan ini termasuk sifat hamba yang maha kasih, ya, hamba Allah yang maha kasih, bahwa mereka tidak menyaksikan, ya, azur itu artinya, azur itu adalah kemusyrikan dan penyembahan berhala, juga artinya kebohongan, fasik dan batil. Jadi kita tidak boleh menghadirinya. Ya, ini tafsir banyak ya. Nah sekarang Quraisy Shihab tambah kaketok. Nah Quraisy Shihab itu menjelaskan la yashhaduna, yang artinya mereka tidak menyaksikan, berasal dari kata syahada. Syahada itu arti bahasanya adalah menghadiri. Kalau menghadiri kan jelas menyaksikan. Jadi menurut Profesor Quraisy Shihab, orang-orang la yashhaduna zura itu artinya orang yang tidak menghadiri dan tidak menyaksikan kebatilan, kemusyrikan dan hal-hal buruk lainnya. Sudah, terima kasih. Waduh, jam 6 kurang 20. Ya sampai nggak kelihatan slide-nya. Saya juga kena sinar matahari. Ya sudah, sampai kelosotan sikile ya. Ya udah ya, jelas ya. Udah, masalah Natal udah wis kapoke nanti nih saya sebar saya kirim lewat WA ya. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.